Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan potensi gempa susulan yang memicu tsunami di Sulawesi Barat. Diprediksi ada potensi gempa susulan yang lebih besar yang terjadi di Mamuju dini hari tadi. BMKG mencatat telah terjadi 28 kali gempa susulan setelah gempa pertama melanda Sulawesi Barat pada Kamis sore. BMKG menyebutkan gempa yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat merupakan gempa ulangan tahun 1969 karena Mamuju Trust. Mamuju Trust disebut termasuk yang sangat aktif di Indonesia. BMKG mengimbau masyarakat di daerah yang terdampak untuk menjauhi bangunan atau gedung yang rentan. Masyarakat juga diminta menjauhi daerah pantai. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, kita sudah bergabung bersama dengan Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Terima kasih Pak Daryono telah bergabung bersama kami. Terima kasih Mbak, selamat sore. Selamat sore Pak Daryono. Ini kalau kita lihat terkait dengan gempa yang terjadi di mana pada 14 Januari kemarin, yang pertama adalah 5,9 magnitudo, lalu kemudian selang 12 jam lebih kemudian gempa kedua pun terjadi yaitu 62 magnitudo. Banyak yang berkata biasanya kalau gempa susulan itu biasanya lebih rendah, tapi yang kali ini lebih kuat. Bahkan juga Ketua BMKG mengatakan akan ada potensi gempa susulan yang kemungkinan akan lebih besar lagi. Pak Daryono. Ya, jadi ada dua hal yang perlu saya jelaskan ini Mbak. Jadi apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG itu dalam konteks pentingnya kita siaga akan kemungkinan yang mungkin terjadi. Karena memang sesar naik Mamuju dan Majene itu memiliki magnitudo target 7,0. Nah, kemarin sudah rilis 5,9 dan tadi pagi dini hari sudah rilis 6,2. Ya, harapan kita ini sudah cukup besar dan akan terus menurun sehingga kondisi akan stabil. Jadi kalau kita memantau gempa susulan terkini ya Mbak ya, itu sudah cukup menurun kekuatannya. Kita mencatat tadi pukul 8 sudah kekuatan 3, kemudian jam 8.30 kekuatan 23 sekian, kemudian pukul 1 masih 4,0, kemudian jam 3 lebih 30 itu sudah 3,7, sehingga kalau melihat perkembangan terakhir ini sudah menurun terus. Nah, namun demikian kita tetap waspada karena memang kalau kita melihat kejadian di Pulau Lombok tahun 2018 itu kita mengalami rentetan gempa kuat sampai 5 kali dan kita tidak bisa mengatakan saat ini sudah aman karena memang masih dalam proses gempa susulan. Dan kalau kita melihat tipe gempa yang terjadi di Majene Mamuju ini tipe gempa yang didahului dengan gempa pembuka atau foreshock atau gempa pre-shock yang kemarin siang pukul 1 lebih 28 menit itu adalah gempa pendahuluan atau pembuka. Dan kemudian tadi pagi dini hari pukul 1 lebih 30 itu adalah gempa utama. Tapi untuk sementara saat ini, nah harapan kita tidak muncul gempa utama berikutnya yang lebih besar. Dan kita harapan kondisi stabil. Sehingga apa yang terjadi tadi adalah gempa susulan dalam konteks peluruhan energi dan menuju stabil kembali. Demikian Mbak. Oke, berarti Pak Daryono ini tadi ya, berarti masih ada potensi terkait dengan gempa susulan dan masih ada juga kah potensi terjadinya tsunami? Kalau gempa susulan, ya Mbak, itu sudah lazim gempa-gempa berkekuatan 6 itu kan gempa kuat ya, itu akan untuk kembali kepada posisi semula dalam sistem tektonik itu, maka akan perlu gerakan tektonik untuk kembali pada posisi semula. Itu akan menciptakan gempa-gempa susulan yang lebih kecil dari sebelumnya. Nah, terkait untuk tsunami, ini yang tentunya kita patut waspada karena memang kita tidak memastikan apakah ini berakhir sampai di sini 6,2 atau tidak. Itu
kita masih sulit untuk memprediksinya karena memang gempa belum bisa diprediksi. Apakah ini masih ada kelanjutan yang besar, itu kita sulit. Tapi yang pasti kita harus membangun kewaspadaan itu, Mbak. Karena di beberapa tempat itu rangkaian gempa yang hiperaktif bisa terjadi seperti di Lombok sampai 5 kali, Mbak. Bahkan yang terakhir itu 6,9. Kemudian apa yang terjadi di Palu sini ini patut kita belajar kepada kejadian masa lalu agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah, sehingga kewaspadaan harus dibangun, sehingga kemungkinan-kemungkinan itu kita sampaikan. Bahkan kalau epicenter bergeser ke laut dan itu kekuatan signifikan dan patahan ini ada patah naik, itu tentu saja bisa menimbulkan tsunami. Sehingga bagi masyarakat pesisir, Mamuju, Majene saat ini, jika merasakan gempa kuat di pantai, hendaklah segera menjauh dari pantai. Ya. Bukan berarti sekarang harus mengungsi, tidak. Karena BMKG saat ini tidak mengeluarkan gempa berpotensi tsunami, baik kemarin siang maupun tadi pagi dini hari itu tidak ada gempa berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu mengungsi. Tetapi jika terjadi gempa kuat dan ada dirasakan di pantai, maka masyarakat sebaiknya segera menjauh. Karena sumber gempa di sana itu sangat dekat dengan pantai, sehingga golden time untuk penyelamat itu sangat singkat sekali, Mbak. Sehingga masyarakat harus memahami konsep evakuasi mandiri dengan cara menjadikan gempa kuat yang dirasakan di pantai itu sebagai peringatan dini tsunami. Seperti itu, Mbak. Oke, karena potensi ini masih ada, maka diharapkan masyarakat untuk tetap waspada tentunya yang harus dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Barat di sini ya. Apabila merasakan guncangan, apalagi berada di pinggir pantai, lalu lebih baik untuk segera evakuasi. Oke, Pak Daryono tadi ya, kalau kita lihat bahwa Mamuju Trust ini kita tahu ada di tahun sebelumnya di 1969, lalu kemudian ini berulang kembali di 2021, ada sekitar 52 tahun lah kemudian ini. Ini boleh dijelaskan terkait dengan Mamuju Trust ini, karena dikatakan bahwa Mamuju Trust ini masih yang aktif di Indonesia. Benar, Mamuju Trust itu adalah sistem tektonik fault and thrust belt ya, dan ini sangat aktif sekali. Dan kita mencatat tidak hanya tahun 1969 saja, waktu itu tanggal 26 Februari 1969 itu memicu tsunami 4 meter. Kemudian sebelumnya itu yang 1 April 1964 itu terjadi di sebelah selatannya. Itu juga memicu tsunami dan menimbulkan banyak korban jiwa di Polewali Mandar. Kemudian Mamuju kembali gempa pada tanggal 8 Januari 1984, ini 6,7 dan banyak rumah yang rusak saat itu karena pusat di darat maka tidak terjadi tsunami seperti saat ini. Jadi baik itu Makassar Strike Trust dan Mamuju Majene Trust ini sesar aktif yang patut diwaspadai karena memang sejarahnya itu pernah menimbulkan beberapa kali tsunami dan gempa destruktif di daerah itu, Mbak. Oke, baik. Itu yang memang harus diperhatikan. Baik, terakhir Pak Daryono kembali diingatkan kepada masyarakat tentunya apa yang harus diwaspadai atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Barat dalam tentunya menghadap ancaman gempa dan atau potensi-potensi terkait dengan gempa susulan yang kita tidak tahu tentunya apakah akan lebih besar atau kita harapkan tidak ada lagi gempa yang lebih besar dari 6,2 magnitudo dini hari tadi dan juga tidak ada lagi potensi tsunami. Silakan Pak Daryono. Baik, jadi ada beberapa hal yang kita himbau kepada masyarakat di Majene dan Mamuju. Yang pertama, kalau mendapati rumahnya sudah rusak sebagian, ada yang retak, ada yang miring, maka jangan ditempati. Karena jika terjadi gempa signifikan berikutnya, maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah, bahkan bisa roboh rumahnya. Sehingga ini bisa menimbulkan korban dan luka lagi. Kemudian yang kedua, masyarakat yang tinggal atau dekat dengan perbukitan yang terjal, untuk berhati-hati karena saat ini musim hujan dan tanah di lereng itu basah, ini akan menambah ketidakstabilan lereng. Karena ada guncangan 2 gempa kuat sebelumnya, ini labilitas atau ketidakstabilan lereng itu sangat mungkin terjadi. Sehingga jika terjadi gempa lagi dan kuat, itu bisa menimbulkan longsor dan runtuhan batu. Jadi collateral hazard longsor dan runtuhan batu itu harus diwaspadai karena kemarin pada gempa yang pertama sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, masyarakat pesisir pantai tidak perlu mengungsi ke perbukitan, ke tempat tinggi, tapi cukup waspada, perhatikan jika ada gempa kuat, baru boleh menjauh dari pantai. Kemudian yang terakhir, lazimnya pasca terjadi gempa, masyarakat biasanya
berkembang hoax atau berita bohong yang beredar di masyarakat, baik itu lewat WhatsApp dan lain-lain, SMS, yang pasti jangan pernah percaya kepada berita-berita yang sumbernya tidak jelas, seperti ramalan gempa, kemungkinan akan terjadi tsunami, itu tolong diabaikan karena gempa memang belum bisa diprediksi dan masyarakat harus mempercayai kepada berita yang bersumber dari lembaga resmi, dari BMKG. Baik. Terima kasih Pak Daryono telah bergabung bersama kami. Tentunya masyarakat tetap diimbau untuk jangan panik, tetap waspada dan carilah informasi yang benar, yang tepat dari lembaga yang terpercaya, salah satunya dari BMKG. Terima kasih Pak Daryono telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kami.